Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, saya Ananda Fitrian Ansari, peserta Latsar CPNS tahun 2026. Hari ini saya akan berbagi cerita mengenai perjalanan bermakna saya selama 1 minggu pertama mengikuti agenda satu. Hari pertama, hari Jumat tanggal 6 Februari 2026. Perjalanan dimulai dengan agenda pembukaan khidmat. Kami dibekali kebijakan pengembangan SDM aparatur serta penguatan nilai-nilai dasar ASN. Tidak hanya itu, kami juga menyelami muatan teknis substantif lembaga dan gambaran besar kebijakan Latsar ini. Momen yang paling seru adalah pada saat materi dinamika kelompok. Disinilah kami mulai melebur, memperkenalkan diri, dan membangun chemistry untuk perjalanan panjang ke depan. Masuk ke hari kedua, suasana menjadi lebih reflektif bersama Ibu Dian Anggarini dari PPSDM Aparatur Kementerian SDM. Beliau mengajak kami menoleh ke belakang, berbagi pengalaman selama 8 bulan menjadi CPNS. Kami ditanya tentang prinsip dan apa makna kehidupan bagi kami. Tugasnya pun cukup menantang. Kami harus membuat podcast visualisasi bangsa dan video makna cinta tanah air, di mana peserta kelompok kami terbagi menjadi beberapa universitas sehingga tidak bisa dilakukan pada satu tempat, namun kami lakukan dengan melalui Zoom meeting. Hal ini benar-benar mengasah kreativitas dan rasa nasionalisme kami. Kemudian masuk ke hari ketiga. Hari ketiga ini banyak tugas karena materi sebelumnya telah disampaikan pada hari eh, kedua atau hari Senin. Karena materi sudah disampaikan sebelumnya, fokus kami sepenuhnya pada penugasan. Secara kelompok, kami menganalisis isu-isu kebangsaan yang berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Kemendikbudristek. Kami mengangkat isu penggunaan AI dan penggunaan deepfakes yang sangat marak terjadi dan bisa mengancam kedaulatan bangsa. Kemudian secara individu, saya menyelami lebih dalam isu-isu yang ada pada laboratorium, di mana isu-isu ini saya temui sehari-hari. Saya mencoba mencari solusi dari sudut pandang seorang abdi negara. Kemudian selanjutnya pada hari keempat merupakan pembelajaran materi yang disampaikan oleh Bapak Niko Juniverson dari Kementerian SDM yang memberikan arahan serta memberikan panduan bagaimana seorang CPNS agar bisa lulus Latsar CPNS ini. Beliau menjelaskan secara detail aturan main Latsar agar kami bisa lulus dengan hasil yang terbaik. Kemudian pada penugasannya, penugasan pada hari keempat ini juga cukup menarik ya, karena cukup menguras keringat juga. Ada tugas pembuatan video peraturan baris berbaris secara individu, baik itu berupa sikap sempurna, istirahat di tempat, hadap kiri hadap kanan, kemudian serong kanan serong kiri, balik kanan, hormat gerak, kemudian jalan di tempat, dilanjutkan dengan langkah tegap maju jalan, kemudian 3 langkah ke depan, 3 langkah ke belakang, 3 langkah ke kanan, dan 3 langkah ke kiri. Cukup menguras keringat ya. Kemudian untuk tugas kelompok, kami mencoba untuk membuat role play, di mana role play yang kami lakukan yaitu adalah upacara Sumpah Pemuda. Karena upacara Sumpah Pemuda ini sangat berkaitan erat dengan tema Latsar ini yang berkaitan dengan semangat bela negara. Dan untuk role play ini lagi kami gunakan Zoom meeting karena posisi peserta itu terpisah-pisah, ada yang di Universitas Tadulako yang ada di Sulawesi, kemudian ada di Universitas Lambung Mangkurat yang di Banjarmasin, maupun Universitas Lambung Mangkurat yang ada di Banjarbaru. Dilanjutkan dengan hari kelima, pada hari ini kami kembali bertemu dengan Ibu Dian Anggarini. Fokusnya adalah melakukan review tugas, baik tugas secara individu maupun tugas secara kelompok.
Untuk tugas kelompok yang dibahas terlebih dahulu, kami membahas tugas yang pertama itu analisis isu-isu kebangsaan, di mana Ibu Lian Anggarini memberikan banyak sekali masukan terhadap kelompok kami, khususnya bagaimana cara menganalisis isu. Apakah isu-isu yang dianalisis tersebut memang sudah sesuai? Kemudian dengan rumusan masalahnya, apakah memang rumusan masalahnya dapat menjawab isu-isu yang kami identifikasi, serta pembuatan diagram fishbone, di mana diagram fishbone Ibu Dian Anggarini ini mencoba untuk memberikan arahan tidak cuma di satu layer, namun ada di dua layer, sehingga lebih detail dalam identifikasi isunya. Kemudian lanjut lagi di analisis tugas individu, di mana Ibu Dian Anggarini juga memberikan banyak sekali masukan, khususnya kepada saya karena saya coba untuk memaparkan tugas-tugas saya, dan saya cukup panjang menjelaskan karena background yang berbeda. Saya mengangkat topik terkait dengan laboratorium bioekologi, di mana Ibu Dian Anggarini sendiri mengakui sambil ingin belajar, sehingga agak panjang saya menjelaskan runtutan identifikasi, sehingga saya mengambil isu isu tersebut, yaitu isu adanya terganggunya pelayanan laboratorium dikarenakan manajemen pengelolaan dan perawatan alatnya masih belum maksimal. Kemudian ada juga untuk tugas individu, yaitu menyusun rencana aksi bela negara, serta untuk tugas kelompoknya pembuatan video strategi peningkatan kesiapsiagaan bela negara, di mana lagi-lagi kami harus berdiskusi melalui Zoom meeting karena terkendala eh, tempat, tapi bukan menjadi halangan karena kami yakin kami melakukan yang terbaik dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Kemudian akan dilanjutkan hari ini yaitu ASBN yang merupakan api semangat bela negara, di mana kami akan menyiapkan bendera. Saya sendiri sudah menyiapkan bendera yang akan saya pasang nantinya di belakang sini. Dan ya itu selama satu minggu yang padat, penuh ilmu dan menguras tenaga. Namun sangat berharga. Saya siap untuk melanjutkan ke agenda berikutnya dengan semangat bela negara. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.